Materi hari ini kita akan membahas fungsi count. Apa sih fungsi count itu sendiri? Yaitu untuk menghitung banyaknya data angka dalam suatu range yang telah ditentukan. Formulanya ya, di sini ada sama dengan count ya, buka kurung value 1, titik koma, value 2, titik koma, dan seterusnya. Artinya ini adalah data yang akan kita hitung ya. Nah, di sini ada contoh di Excel, kita buat langsung. Di sini ada tabel berisinya nomor dan data. Kita ingin menghitung banyaknya data di sini ya. Kita ingin menghitung banyaknya data di sini ya. Nah, gimana cara untuk rumus count ya? Cukup kita ketikkan sama dengan count ya. Kemudian sorot data yang mau kita hitung, yaitu dari angka 11 sampai angka strip. Kita klik, lalu kita tarik ke bawah, kita tutup kurung. Ya. Nah, ini berapakah nanti jumlahnya? Kita enter. Ternyata jumlah untuk menghitung menggunakan rumus count adalah 5. Kenapa 5? Ternyata count hanya menghitung data angka saja. Di sini angka hanya ada angka 11, 37, 39, 4, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Agus dan Maria, tabel isi kosong, strip itu tidak termasuk angka ya. Ini berupa teks, maka tidak dihitung dengan rumus count. Angka 100 ini ada tanda titik hijau di pojok kiri atas ya, bahwa ini dia bukan merupakan angka ya, maka itu 100 tidak dihitung. Nah, lain dengan count A. Count A ini apa ya? Kita lihat lagi count A. Count A ini menghitung banyaknya data dalam satu rank yang berisi karakter ya. Sedangkan sel kosong tidak terhitung ya. Jadi count A itu menghitung banyaknya data baik berupa angka dan teks ya. Maka apabila kasih rumusnya sama dengan count ya A, buka kurung, kemudian kita sorot ya dari atas sampai bawah sini ya, kemudian kita tutup kurung ya, maka hasilnya adalah 9. Kenapa 9? Karena data yang terisi ini ada 9, yang kosong hanya 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi count A ini menghitung banyaknya data baik teks atau angka kecuali sel kosong. Nah, lain lagi dengan count blank. Count blank ini ya untuk menghitung banyaknya data yang sel kosong ya, yang sel kosong saja yang dihitung. Rumusnya sama dengan count blank, buka kurung ya, kita sorot lagi datanya sampai sini, sampai bawah, kita tutup kurung. Jawabannya berapa? 1 ya. Maka count blank hanya menghitung sel kosong. Oke, baik, kita lanjut dengan menggunakan fungsi yang keempat, yaitu count if. Count if itu ya adalah menghitung banyaknya data menggunakan kriteria. Ya, ini count if. Fungsinya menghitung banyaknya data baik angka maupun teks ya dalam suatu rank yang memiliki kriteria tertentu. Oke, caranya bagaimana? Contoh di samping ini ada tabel berisi 3 kolom, nomor, nama, dan nilai. Ya, di sini ada 15 data. Ya, ada 15 data. Ya, kemudian ini ada nilainya dan ada namanya. Tugasnya adalah kita mencari jumlah siswa dengan nilai A. Berapakah jumlah siswa yang nilainya A? Kalau secara kasat mata kita hitung ada 1, 2, 3. Ya, otomatis nanti sini jawabannya 3. Caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan if, yaitu kriteria. Count if, menggunakan kriteria yang nilainya A. Sama dengan count if, buka kurung, kita sorot ya angka yang mau kita cari, yaitu nilai. Maka kita sorot dari sini ya, kita tarik sampai bawah ya ranknya. Kemudian titik koma, yang kita cari nilai apa? Nilai A. Maka kita klik A-nya. A-nya ada macam-macam ya. Kita boleh klik yang ini,
boleh ini, terserah. Yang penting nilai A. Ya, saya pilih yang nilai H6 ya. Di Ahmad dengan nomor 6 ya. Maka kita tutup kurung. Kita enter. Nah, maka jumlahnya 3. Sama dengan count if yang kedua, yaitu dengan nilai B. Sama dengan count if, buka kurung, sorot yang mau kita cari sampai bawah. Kemudian yang kita cari kriterianya apa? Yaitu nilai B. Cari yang nilainya B. Maka kita klik yang B-nya ya. Ya, titik koma jangan lupa, kemudian kriterianya B kita klik. Kemudian kita tutup kurung ya. Maka jawabannya 4. Sama dengan C juga, sama dengan count if, buka kurung, sorot nilainya ya, titik koma, cari yang nilainya C. Nah, ini boleh, terserah ya, yang penting nilainya C. Kita tutup kurung. Nah, maka hasilnya 4. Sama dengan D ya, kita lanjutkan ya. Count if, buka kurung, sorot ya, titik koma ya, nilai D-nya kita klik, tutup kurung, enter. Lanjut dengan nilai yang E ya, count if, buka kurung, kita blok ya, titik koma, nilainya E kita klik E ya, titik buka kurung, tutup kurung. Oke, enter. Nah, inilah hasilnya ya. Maka di sini langsung tertera berapa jumlahnya ya, dengan menggunakan kriteria count if. Oke, ada contoh berikutnya lagi ya. Di sini kita mau mencari ada tabel berisi nama dan kota asal. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah siswa yang tinggal di Semarang. Ya, berapa jumlah siswa yang tinggal di Semarang? Kalau dari hasil soalnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah siswanya di sini 4. Tapi kita menggunakan rumus ya. Rumusnya itu menggunakan count if. Bagaimana caranya? Ya, sama dengan count if, buka kurung ya. Kemudian kita blok nilai yang mau kita cari ya. Ini dia. Ya, kota asalnya kita blok. Buka titik koma, lalu mana yang mau kita cari? Semarang ya. Maka kita klik Semarangnya ya. Tutup kurung, kita enter ya. Maka jawabannya adalah 4. Sama dengan Bandung ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian di sini ada lagi soal yang menggunakan daftar kehadiran. Kita ingin mencari jumlah hadirnya ya. Di sini ada tabel berisi tanggal, kemudian nama siswanya ada 3, Didik, Mandra, dan Yayu ya. Di sini absennya ya berbeda-beda. Kita ingin menghitung berapa jumlah hadirnya si Didik ya. Di sini rumusnya. Kemudian juga kita ingin menghitung berapa jumlahnya hadirnya Mandra. Kemudian jumlah hadirnya Yayu ya. Begitu juga sama. Jumlah sakitnya berapa, jumlah izinnya berapa, jumlah alpanya berapa. Artinya inilah disebut dengan kriteria. Berarti kalau hadir kriterianya hadir. Kalau jumlah sakit berarti kriterianya sakit ya. Kita kasih contoh misalnya untuk jumlah hadirnya Didik. Di sini kita kasih rumusnya sama dengan count if ya. Tutup kurung, kemudian kita blok di sini ya. Kemudian titik koma, kita carinya hadir berarti H yang kita klik ya. Kemudian kita tutup kurung ya. Kemudian kita enter. Ya, nah kemudian sama dengan Mandra juga count if ya, buka kurung, kemudian kita klik di sini sampai sini, kemudian hadirnya kita klik hadirnya, tutup kurung ya. Sama juga dengan Yayu ya, sama dengan count if ya. Lalu di sini kita blok, kita ambil hadirnya ya. Nah, ini ya, sama dengan jumlah sakit ya, jumlah sakit. Sama dengan count if ya, kita blok lagi, kemudian titik koma, kita pilih sakit, mana S-nya? Nah, S-nya di sini. Oke ya. Kemudian sama juga dengan rumus yang sama, count if, kita blok, kemudian titik koma, kita sakitnya ya. Ya. Nah,
jumlah izin yang terdaftar dalam daftar kehadiran ya. Di sini jumlah izin sama rumusnya sama dengan count if buka kurung kemudian kita blok ya di sini. Kemudian titik koma kita klik izinnya ya. Sama seperti sebelahnya juga ya. Kita lanjutkan count if kita blok ya. Kemudian izinnya kita klik ya. Sama seperti sebelumnya juga. Ya, maka ini hasilnya ya. Untuk alfa juga kurang lebih sama. Lanjutkan yang sebelahnya. Ya, alfanya. Ya, sama juga untuk mencari yayu, koma ya, alfanya. Oke, nah jumlah hari rumusnya menggunakan count A ya, supaya yang kosongnya nanti tetap tidak apa, mau dia huruf angka atau teks bisa tetap terhitung ya. Maka kita menggunakan rumus count A ya, sama dengan count A karena isinya ini berupa teks ya, maka kita gunakan count A. Kalau menggunakan count tidak bisa terbaca. Karena apa? Karena dia bentuknya bukan angka. Makanya kenapa kita pilih count A ya, supaya bisa terbaca baik angka maupun teks ya. Ini kita blok seperti ini. Ya. Nah, untuk ke sebelahnya sebenarnya kita cukup ngopi ya, kita copy karena rumusnya sama. Cukup tarik di bawah pojok kanan bawah ya, kita tarik ke sebelahnya. Ya. Nah, hasilnya sama ya. Kemudian untuk persen hadirnya, berapa persennya kehadiran mereka? Rumusnya itu jumlah hadir dibagi jumlah hari. Ya, sama dengan jumlah hadirnya berapa? Di sini jumlah hadirnya. Jumlah hadirnya kita klik di sini. Dibagi jumlah hari, tanda bagi. Harinya mana? Harinya jumlah harinya ini, ya, kita klik, ya. Maka hasilnya 56%. Sama. Semuanya cukup kita tarik ke samping, ya. Nah, selesai untuk materi kita menggunakan rumus count. Kita lanjut menggunakan rumus fungsi finansial, ya. Apa fungsi finansial itu? Finansial ini identik dengan fungsi yang berkaitan dengan pembiayaan, keuangan, ekonomi, dan akuntansi, ya. Ini ada beberapa macam fungsi finansial, ya. Ada istilah FV, dia menghitung nilai aset yang akan datang. Kalau PV itu menghitung aset saat ini. Kemudian ada istilah PMT. PMT ini menghitung banyaknya periode angsuran tetapnya berapa. NPR itu jumlah periodenya. Kalau rate artinya suku bunga, ya. Nah, kita mulai dengan rumus yang pertama, kita mau mencari PMT, ya. Nah, di sini ada soal untuk menghitung PMT. Tadi kita lihat ya rumus PMT. Ini rumusnya ya. Di sini saya. Nah, ya. Ini kita mencari PMT. Ada soal seperti ini. Hitung cicilan per bulan untuk pinjaman senilai 40 juta. Jangka waktunya 10 bulan dengan bunganya 1% per bulan. Berapa biaya pembayaran per bulan setiap kali angsuran? Jadi istilahnya kita pinjam duit nih sebesar 40 juta, waktunya selama 10 bulan. Nah, bunganya setiap bulannya 1%. Kira-kira kita mau tahu berapa sih biaya bayarnya setiap bulannya, ya, berapa biaya angsurannya, maka itu artinya kita menghitung PMT. Tadi dikatakan PMT itu adalah menghitung jumlah angsurannya. Nah, kita uraikan ya dari soal tersebut. Di sini rate itu adalah bunganya. Berarti 1% ya. Kita hitung 1%. Ya, nih 1%. NPR itu jumlah per bulannya berapa waktunya? Nah, waktunya 10 bulan. Berarti ini kita
tulis 10 bulan ya. Jadi kita uraikan dulu satu-satu. Kemudian PFF itu apa? Pinjamannya, uang modalnya berapa? 40 juta. Kita inti Bu 40 juta. Nah, ya, kurang nolnya. Oke, 40 juta. Ini soal sudah kita uraikan, kita mau mencari cicilannya, ya. Berapa cicilannya setiap bulannya? Ya, kita menggunakan rumus PMT yang ini. Kita ikutin ya. Sama dengan buka PMT, buka kurung, rate itu bunga. Mana bunganya? Nah, kita cukup klik 1%-nya, ya. Kemudian titik koma, NPER. NPER ini adalah jumlah bulannya, waktunya berapa lama. Oke, 10 bulan kita klik 10 bulan ya. Kemudian titik koma, min PIF ya. PF ini apa? Modalnya. Ya, kita kasih tanda min ya. Kita klik tanda min dulu, modalnya mana? Yang ini 40 juta. Oke, ya, kemudian kita tutup kurung. Tipenya nggak usah kita pakai ya. Maka hasilnya ya, kurang lebih 4 juta setiap bulannya ya. Ini hasilnya. Kita ganti accounting ya. Nah ya, jadi hasilnya 4 juta setiap bulannya ya. Nah, lanjut kita menghitung rate. Itu menghitung suku bunga. Ya. Rumus dari suku bunga adalah ini. Nah, ya, kita mencari bunganya dengan soal yang sama ya. Hitung berapa suku bunga untuk pinjaman senilai 40 juta, waktunya 2 tahun, dan angsurannya 1 juta per bulannya. Ya. Nah, kita uraikan lagi. Ya, itu ada, kita uraikan NPER. NPER-nya berapa? NPER itu kan jumlah waktu ya, 2 tahun. Nah, 2 tahun kita uraikan bulan. Bahwa 2 tahun itu ada 24 bulan. Ya, kita isinya 24. Ya. Kita isinya 24. Ya, kita isinya 24. Ya, artinya 24 setara dengan 2 tahun. Kemudian kita uraikan lagi PMT. PMT itu adalah PMT adalah cicilannya. Cicilan per bulannya berapa? 1 juta. Ya, nih 1 juta. Ya, 1 juta. Kemudian PF itu apa? Yaitu modalnya. Berapa modalnya? Yaitu 40 juta. Ya, 40 juta. Sekarang kita mau mencari suku bunganya berapa persen? Ya, bunganya ini. Rumusnya gimana? Sama dengan rate, buka kurung, NPER. NPER tadi ini 24 ini ya, kita klik titik koma, min PMT. Min PMT. PMT-nya yang mana? Nih, yang 1 juta. Jangan lupa kasih min. Ya, kemudian kita klik 1 jutanya. Oke, lanjut. Ya, PF ini modalnya. Modalnya mana? 40 juta. Kita tutup kurung. Ya. Nah, hasilnya adalah 4%. Ya, 4% setiap bulannya. Oke. NPER ini adalah untuk menghitung banyaknya periode. Dengan contoh, hitung periode pembayaran untuk pinjaman senilai 40 juta dengan angsuran per bulan 1 juta dan bunga 4% per tahunnya. Maka, kita uraikan soal berikut, kita tentukan mana yang disebut dengan rate. Yaitu rate itu adalah bunganya per tahunnya yaitu 4%. Ya. Kemudian kita tentukan PMT-nya. PMT itu adalah angsuran per bulannya yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kita tentukan lagi PF. PF itu adalah modalnya, uang yang akan kita hitung, yaitu 40 juta. Maka untuk mencari jumlah periodenya, kita menggunakan rumus NPER, yaitu sama dengan NPER. Ya, rate-nya, bunganya kita klik, karena di sini per tahun, maka kita buat hitung per bulannya, yaitu dibagi 12 bulan. Oke, kemudian PMT-nya, yaitu jangan lupa kasih tanda negatifnya yaitu 1 juta. Kemudian lanjut dengan PF-nya. Ya, diklik. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Maka hasilnya adalah 43 bulan. Ya, mungkin ini saja materinya yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng supaya bisa mendapatkan informasi berikutnya. Terima kasih.